Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama saya Indo Intan. Pada pembahasan kita kali ini adalah pandas. Ya, sebelum kita masuk bagaimana menggunakan beberapa fungsi ataupun library yang ada pada pandas. Nah, kita mengulik sedikit seperti apa sih pandas itu dan kemudian peranannya. Hubungannya dengan database ataukah dataset yang akan kita olah. Nah, pandas ini merupakan library yang menyediakan struktur data dan fungsi analisis data yang mudah digunakan dan memiliki kinerja yang tinggi. Nah, kenapa demikian? Karena merupakan penggabungan antara NumPy dengan SQL, Sequence Query Language. Jadi sudah ada penggabungan bagaimana fungsi dari NumPy sendiri ya dalam melakukan operasi-operasi matematik, aljabar, dan kemudian juga sudah ada proses untuk melakukan manipulasi data menggunakan SQL di mana mengakses data baik menggunakan diakses dari barisnya maupun diakses dari kolomnya. Nah, sehingga pandas sangat powerful untuk hal ini. Nah, untuk masuk ke pandas terlebih dahulu kita perlu melakukan import library ya, seperti pada NumPy. Nah, kita juga mengimpor NumPy snp. Kemudian pandas, import pandas spd. Oke, Ctrl Shift Enter. Nah, di sini kita mau membuat list dulu ya. Terlebih dahulu kita mau membuat list, kemudian dictionary. Kita mau membedakan mana yang kategori list, kemudian mana yang kategori dictionary, di mana dictionary ini sudah mengumpulkan beberapa key ya dengan value-nya dalam satu variabel data. Nah, kita lihat misalkan list 1 ya, list 1. Misalkan list 1 di sini stambuk ya, 20, 21, 20 misalkan 20, 21, 21. Oke, kita sudah membentuk list 0, list 1, list 2, list 3, list 4, dan list 5. Nah, isi dari masing-masing list itu adalah yang pertama itu berupa angka ya. Nah, kemudian berupa string, kemudian berupa angka, ataukah berupa bilangan integer. Nah, sekarang dari list yang kita buat ini kita mau membuat dictionary, artinya list 0 sampai dengan list 5 ini kita masukkan ke dalam dictionary. Nah, selanjutnya kita membuat dictionary. Nah, dictionary ini merupakan kumpulan dari beberapa list yang ada di sini ya. List 0, variabel list 0, list 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita kumpulkan dalam sebuah dictionary. Kita berikan nama dictionary-nya daftar nilai. Nah, untuk membuat dictionary diawali dengan tanda kurung kurawal, kemudian kita mengisikan beberapa nilai ya, key dengan value yang ada di dalamnya. Nah, kita lihat misalkan untuk di sini kita ambil ini adalah name, diawali dengan quote name, kemudian 20, 21, 20 ya. Kita sudah mengisikan value pada setiap
key ini ya, untuk NIM atributnya NIM, nama, tugas 1, tugas 2, UTS dengan UAS ya. Nah sekarang kita bisa memanggil ya. Oh iya, masih ada yang kurang. Kita berikan tanda koma ya di belakangnya, karena ini kan masih dalam kurung kurawal ini, satu kurung kurawal ini. Kemudian kita panggil daftar nilai. Nah untuk melihat bagaimana susunan dari dictionary yang tadi sudah kita buat, enter. Nah ini dia ya. Jadi pada atribut NIM, nama, kemudian nama, tugas 1, tugas 2, UTS, UAS. Nah berarti kita sudah membentuk satu dictionary namanya daftar nilai. Nah misalkan tadi kita punya list ya, list 0, list 1, list 2, list 3, list 4, list 5. Nah masing-masing list tersebut kalau kita buat ya dalam satu dictionary kan tadi ada beberapa atribut ya, atau beberapa key, NIM, nama, tugas 1, tugas 2, UTS dengan UAS. Nah jadi kalau misalkan kita hanya mengambil NIM, nah berarti itu kategorinya memiliki satu atribut ya, kemudian nama satu atribut, tugas 1 satu atribut, tugas 2 UTS, UAS. Jadi ada 6 atribut. Nah 6 atribut ini kalau misalkan kita menyusunnya dalam bentuk series, nah kita bisa mengakses berdasarkan indeksnya ya. Nah berdasarkan indeksnya, misalkan kita berikan nama NIM ya, NIM. Nah penulisannya adalah pandas PD series, kemudian nama dari belum ada ya, kita copy saja nih, kita jadikan dia sebagai variabel NIM. Nah kita ganti variabelnya menjadi NIM, kemudian nama, tugas 1, tugas 2, UTS, UAS. Oke. Kita mengubah variabel dari tadi list ya. Kita memberinya atribut sesuai dengan di dictionary, disesuaikan. Nah sehingga kemudian kita akan membuat series ya, beberapa series. Kita membuat NIM misalkan untuk PD series ya, kemudian dalam kurung. Jadi kurung biasa. Nah terus setelah itu kita masukkan tadi nilai atau value yang ada pada list 0 sampai dengan list yang kelima ya. Kita ganti namanya masing-masing dengan variabel NIM, nama, tugas 1, tugas 2, UTS dengan UAS. Nah jadi kita berikan kode PD series, kemudian dalam kurung ya ini, kemudian sama PD series. Nah di sini harus menggunakan huruf besar ya, ini karena dia termasuk case sensitif. Nah sehingga kalau huruf kecil tidak bisa, dia akan error. Oke, kemudian sama, jadi kita copy saja.
Oke, sudah terbentuk 6 series. Ya, jadi kalau misalkan kita mau mengakses salah satu di antara keenamnya, ya misalkan NIM, masih ada error. Oh iya, masih ada error ya. Di sini ada error. Kemudian tuh pada line 3, line 3, apa ya? Oh ini. Oke, coba. Nah, pada saat kita memanggil NIM, nah maka kemudian yang ditampilkan adalah deretan atau satu kolom untuk variabel NIM ya. Jadi ini merupakan satu series. Nah, kemudian misalkan series yang kedua adalah nama. Nah, ini series yang kedua berisi nama. Series yang ketiga, keempat, kelima dengan keenam. Nah, jadi kita bisa memanggil masing-masing dari seriesnya. Ini ya. Nah, itu. Nah, ini merupakan series. Ada 6 series yang ada di sini. Nah, sekarang kalau misalkan series itu merupakan irisan ya, sebagian bagian dari tabel keseluruhan atau data keseluruhan, baru sebagiannya unsur dari sebuah dataset yang lebih besar. Nah, satu series mewakili satu kolom. Jadi tadi kalau misalkan NIM, nah berarti ini satu kolom. Terus kalau nama, nah ini juga satu kolom dan seterusnya. Jadi ada 6 kolom dari untuk ke-6 series ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan ke-6 series ini kita jadikan dalam satu data frame ya. Jadi kalau misalkan kita mau menjadikan satu data frame, nah di sini kan tadi kita sudah memiliki daftar nilai ya, yang sebenarnya sudah memasukkan unsur atribut, ke-6 atribut di dalam daftar nilai ini. Maka karena sudah terdapat 6 unsur di daftar nilai ini, sudah masuk NIM sampai dengan UAS, maka daftar nilai ini yang masih dalam bentuk dictionary kita ubah menjadi data frame. Nah, kita lihat bagaimana perbandingan antara output ya, tampilan output pada dictionary dengan tampilan output pada data frame. Nah, kita susun dulu bagaimana data frame-nya. Nah, jadi misalkan daftar nilai, kita berikan daftar nilai variabel ya, sebagai variabel. Kemudian tadi pandas data frame, kemudian variabelnya tadi adalah daftar nilai yang merupakan dictionary. Ini ya, ini dictionary. Nah, di sini dictionary. Kenapa variabel ini yang kemudian kita konversi menjadi data frame? Karena dia sudah lengkap ya, sudah lengkap atribut berupa kolomnya, kemudian isi dari setiap kolomnya. Kita kumpulkan semuanya sebanyak 6 kolom atau 6 key. Nah, di sini sudah ya. Kemudian kita lihat. Oke. Nah, ini sudah terbentuk tabelnya ya, yang lebih rapi dibandingkan misalkan kalau dia masih dalam bentuk tampilan dictionary. Nah, kita lihat kalau dalam bentuk dictionary gimana. Nah, ini kan, ini adalah atribut dari name, kemudian nama, kemudian tugas 1, tugas 2, tugas 1, tugas 2, tugas 3,
tugas 1, tugas 2, UTS, UAS. Nah, jadi sudah mengcover semua atribut atau semua kolom pada dictionary. Nah, sehingga dictionary itu yang kita ubah menjadi data frame dengan variabel dn, ya. Nah, setelahnya itu lebih rapi susunannya. Kita mudah membaca informasi apa yang terdapat pada data ini. Oke. Nah, selanjutnya misalkan kita mau mengakses sejumlah data ya yang ada di sini. Apakah yang kita akses itu misalkan kolomnya, ataukah misalkan DN ya, kita mau mengakses 5 data yang pertama. Nah, tuh 5 data pertama akan ditampilkan. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 akan ditampilkan. Selanjutnya kalau kita mau melihat atribut dari kolomnya, nah kita tinggal mengkodekan, kita panggil nama variabelnya, akan kita panggil dn, kemudian columns, nah di sini kita bisa lihat ya bahwa dari columns ini terdiri dari ada NIM, kemudian nama, tugas 1, tugas 2, UTS dengan UAS. Nah, jadi sudah terbaca berdasarkan atribut-atribut apa yang ada pada kolomnya. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau melihat lagi apa sih isi dari value dari setiap atribut atau kolom ini, tapi tidak mencantumkan nama kolomnya, berarti kodenya dn values. Jadi dn ini tadi merupakan nama variabel ya, variabel dari data kita setelah diubah menjadi data frame, bukan dalam bentuk dictionary atau list ya. Oke. Nah, ini dia. Nah, jadi isi dari kolom-kolomnya ya masing-masing di sini terlihat. Nah, di sini untuk NIM, kemudian nama, tugas 1, tugas 2, UA, UTS, UAS, dan dipisahkan dengan tanda koma. Nah, kemudian misalkan kita mau mengindeks sebuah tabel, ya, tabel. Misalkan DN, kemudian NIM ya. Jadi yang kita mau tampilkan adalah DM dengan mengambil NIM saja. Nah, tuh. Nah, sehingga di sini ya penulisannya adalah DN, tidak ada titik tapi langsung ditandai dengan square brackets, kurung siku. Nah, kemudian kita masukkan kategori dari nama atributnya ya, nama atribut kolomnya atau nama kolomnya. Ini DN, kita mau masukkan NIM dengan nama ya, NIM dengan nama. Nah, ini. Nah, jadi akan kelihatan NIM dengan nama. Kalau misalkan cuman satu atribut yang kita akses ya, nah dia tidak akan menunjukkan outputnya itu tidak akan menunjukkan nama atribut atau nama kolomnya. Tapi kalau kita misalkan sudah menggunakan dua, nah berarti dia akan memunculkan ini kolomnya NIM, kemudian ini kolomnya nama. Nah ya, karena kan sudah tersebut di sini ya, sudah tersebut di sini bahwa ini adalah NIM. Nah, jadi ini NIM karena di sini ada dua ya, ada dua di sini. Nah, berarti dia perlu menyebutkan kedua-duanya untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya kita mau menggunakan ilog. Kode ilog untuk mengakses tabel. Jadi
kita melihat bagaimana satu baris data diakses dengan menggunakan iLog. Nah, dn iLog, kemudian misalkan baris kedua kolom ketiga. Nah, ini nilainya berapa? Baris kedua kolom ketiga, kita lihat baris kedua kolom ketiga. Nah, baris kedua kolom ketiga. Nah, berarti berapa? Kolom per 0, 1, 2, 3. Nilainya adalah 100. Baris keberapa tadi? Ya, udah benar. Baris kedua dengan baris ketiga. Ya. Atau supaya enak kita tampilkan saja deh dulu ya datanya. Nah, kita tampilkan dulu datanya keseluruhan dn. Nah, kemudian baris kedua berarti ini baris kedua, ini baris kedua, kemudian kolom 0, kolom 1, kolom 2, kolom 3 berarti 100 nih, 100. Jadi ini menunjukkan koordinat ya, koordinat dari sebuah nilai yang ada pada perpotongan baris dengan kolom. Nah, kemudian misalkan kita menggunakan log. Nah, log kita akses berdasarkan barisnya ya, barisnya misalkan baris kelima, kemudian kolom yang keberapa? Baris kelima, misalkan kolom UTS, berarti baris kelima kolom UTS ini ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 90. UTS ini 90. Jadi UTS harus ada string. Oke, 90. Jadi di sini bisa terlihat perbedaan antara iLog dengan log. Kalau iLog itu index of location ya, jadi indeks dari lokasinya, berarti titik perpotongan antara baris dengan kolom. Nah, dia mengambil satu nilai. Di sini nilainya 100. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan log, nah berarti di sini dia akan mengambil berdasarkan angka dengan nama kolomnya. Misalkan baris kelima untuk nama kolomnya UTS. Kalau misalkan kita ganti dengan nama kolomnya name, nah berarti ini ya. Gitu. Nah, kemudian kita mau menggunakan kategori pada saat mengakses data, misalkan ya. Misalkan kategori sudah ada sih tadi. Misalkan UAS. Nah, kategori UAS. Nah, sehingga semua kolom dari UAS ini, nilai kolom dari UAS ini akan dimunculkan, sementara kolom yang lain tidak. Nah, ini UAS ya, sama sih tadi ya, untuk satu kategori. Nah, gimana kalau misalkan dua kategori? Misalkan di sini UTS, kemudian UAS. Nah, ini harus ada dua ya, kurungnya. Oke. Jadi kalau misalkan di sini ada dua kategori, berarti kalau diantara dengan tanda koma berarti harus dua juga
dua pasang kurungnya, kalau satu dia akan error. Nah, berikutnya misalkan kalau ada data kategori boolean, ya misalkan kategori boolean dn, kemudian nilai dari dn ini untuk misalkan nilai UTS lebih besar dari nilai UTS lebih besar dari 85. Nah, kita lihat. Nah, ini besar dari 85. Nilai yang lebih UTS kan, UTS pilihannya UTS lebih besar dari 85. Jadi di UTS ini yang dia munculkan hanya 90, 100, 90, 95, 90, 90. Nah, kemudian untuk nama kolom yang lainnya atau atribut yang lainnya itu dia akan mengikuti. Kalau misalkan data yang pertama itu adalah data 90, nah yang lainnya dia akan mengikuti sesuai dengan baris dari data ini. Oke, kemudian tadi sudah ya menggunakan dua kategori. Kemudian bagaimana kita membuat file bagi dictionary yang tadi kita buat itu, kita ubah menjadi file CSV. Nah, karena kan kalau tadi tabel-tabel itu ya masih dalam bentuk codingnya. Nah, bagaimana kalau dia sudah merupakan file yang bisa diakses, digunakan, dan tinggal dipanggil nama filenya pada saat data tersebut kita ambil. Nah, berarti di sini misalkan dalam bentuk format CSV kita harus melakukan kode ya. Misalkan kita berikan nama data CSV. Nah, berarti data sebelumnya itu apa ya? DN. Nah, DN, kemudian to CSV, kemudian di sini nama filenya misalkan apa ya nama filenya? Ini daftar nilai.csv. Nah, berarti di sini data kita mau mengubah dapat tadi ini DN ini kan tadi nilainya itu ini ya, nah, ini nih keseluruhan. Nah, ini adalah data nilai DN. Nah, nilai ini yang akan kita buatkan filenya dalam bentuk CSV. Nah, jadi secara otomatis akan terbentuk ya nanti dengan nama daftar nilai. Kita ubah DN ini menjadi dn.toCSV. Kemudian kita berikan nama filenya daftar nilai.csv. Nah, kita jalankan. Nah, kemudian kita bisa melihat data CSV. Nah, nggak bisa ya karena data CSV-nya kita harus membaca lagi. Kalau misalkan kita mau membuka atau membaca daftar nilai ini, nah berarti kita harus membaca datanya ya. Nah, jadi caranya itu PD kemudian read CSV. Nah, CSV ini kan daftar nilai CSV. Kemudian ini
data CSV. Nah ini. Nah tadi kalau misalkan kita langsung memanggil di sini ya data CSV, dia tidak mau karena Pandas ini tidak bisa membaca. Nanti kemudian setelah kita berikan kode pd.read CSV, untuk membaca file daftar nilai CSV ini baru bisa kemudian kita tampung nilainya pada variabel data CSV. Kita panggil variabel data CSV. Nah, nilai dari daftar nilai ini, nah inilah tabel-tabelnya. Untuk membuktikannya juga apakah daftar nilai .csv ini sudah terbentuk, kita lihat ya di folder. Nah ini daftar nilai CSV, berarti nilainya sudah terbentuk di situ. Oke. Nah kemudian ya, selanjutnya bagaimana kita membuat file Excel. Nah kalau misalkan data tadi DN tadi itu ya, data frame DN kita mau ubah menjadi file Excel. Nah berarti bisa juga ya, misalkan data Excel. Nah data Excel sama dengan DN titik to Excel, kemudian kita berikan nama misalkan data Excel dot XLSX. Nah, data Excel. Oh dia nggak mau ini ya. Data Excel saja. Data Excel tidak didefinisi. Oh iya. Sayaan. Nggak apa-apa ya. Tidak ada tanda kode-nya. Oke. Nah kemudian kita panggil data Excel. Bisa nggak? Nggak bisa. Dia harus dibaca dulu dengan menggunakan kode pd read Excel. Kemudian ini kita copy. Kemudian data Excel. Nah baru kemudian bisa muncul. Nah di sini kalau kita lihat tidak ada perbedaan antara data yang pertama, data CSV dengan data Excel. Nah kalau secara tampilan seperti itu ya, karena di sini kan pada data frame ya, data frame, jadi sudah dalam bentuk data frame. Nah sehingga tampilannya akan sama antara file Excel dengan file CSV, dimana kemudian nanti terdapat perbedaan pada saat kita membukanya, misalkan di Office-nya ya, di Office itu akan berbeda nilainya. Kalau misalkan file CSV itu nanti dia akan kelihatan sebagai koma-koma, sementara kalau file Excel itu dipisahkan dengan tanda kolom ya, seperti ini ya, kurang lebih untuk file Excel. Nah demikian untuk pembahasan mengenai Pandas bagian yang pertama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.